Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu kita sudah sampai pada pembahasan tentang marfu'atul asma yang jumlahnya ada 7 macam, yakni yang pertama adalah fa'il, yang kedua adalah maf'ul yang tidak menyebutkan fa'ilnya atau naibul fa'il, yang ketiga adalah mubtada, keempat khobarnya mubtada, kelima isimnya kana wa akhawatuha, yang keenam khobarnya inna wa akhawatuha, dan yang terakhir adalah at-tawabi lil marfu'i, kalimat-kalimat yang mengikuti kalimat yang marfu, di mana untuk at-tawabi itu ada 4. Satu na'at, yang kedua atof, yang ketiga taukid, sedangkan yang keempat adalah badal. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas ulang salah satu dari marfu'atul asma yang 7, yakni tentang mubtada. Dan sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kami ingin mengingatkan kepada para pecinta bahasa Arab dimanapun berada, jika di rumah Anda atau di tempat-tempat di mana Anda beraktivitas terdapat kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah, sebuah kitab karya dari ulama besar, yakni Syekh Mustafa Al-Hulayani, maka dipersilahkan kepada para pecinta bahasa Arab untuk membuka kitab tersebut, karena pembahasan kita kali ini referensinya kami nukil dari kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Baiklah para pecinta bahasa Arab, untuk menyingkat waktu langsung saja kami mulai pembahasan ulang tentang mubtada dan khobar. Sebagaimana kita telah jelaskan pada bab-bab terdahulu, bahwa mubtada itu adalah isim yang dibaca rofa, yang ditiadakan dari amil lafzi, sedangkan khobar adalah isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful mubtada'i wal khabari. Definisi atau pengertian tentang mubtada dan khabar di dalam kitab Jami'ud Durus. Al-mubtada'u wal khabaru ismani tata'allahu minhuma jumlatun mufidatun. Mubtada dan khabar adalah 2 kalimat isim yang apabila 2 kalimat isim tersebut dirangkai atau disusun, maka akan terbentuklah sebuah jumlah mufidah. Artinya jumlah atau susunan yang
sudah mengandung makna yang jelas. Seperti contoh, al-haqqu mansurun, al-haqqu mansurun. Al-haqqu adalah mubtada, sedangkan mansurun adalah khabar daripada mubtada. Dan kedua kalimat isim tersebut setelah dirangkai maka timbul atau terbentuklah sebuah jumlah yang mufidah. Nah, yutamayyazu bil al-mubtada'u 'anil khabari bi annal mubtada'a mukhbarun anhu wal khabara mukhbarun bihi. Untuk membedakan antara mubtada dan khabar atau antara khabar dan mubtada, bahwasanya mubtada itu adalah pokok kalimat atau induk kalimat atau pokok pembahasan. Wal khabara, sedangkan khabar sendiri itu adalah penyempurna daripada mubtada. Wal mubtada'u huwa al musnadu ilaih alladhi lam yusbikhu amilun. Adapun mubtada sendiri adalah musnad ilaih yang tidak didahului oleh amil, sebagaimana ta'rif dalam Jurmiyah bab sebelumnya. Al ismul marfu al-ari anil awamili al-lafdiyah. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa, yang ditiadakan dari amil lafdi. Berarti amil yang masuk ke dalam mubtada adalah amil maknawi, yakni amil ibtida. Wal khabaru, sedangkan khabar ma usnida ilal mubtada'i adalah kalimat yang disandarkan kepada mubtada. Wa huwa alladzi tatimmu bihi ma'al mubtada'i faidatan, di mana dengan adanya khabar sebagai penyempurna daripada mubtada, maka terbentuklah sebuah faedah atau sebuah rangkaian atau jumlah yang mufidah. Wal jumlatu al mu'allafatu minal mubtada'i wal khabari tud'a jumlatan ismiyatan. Adapun jumlah atau susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar, maka jumlah tersebut dinamakan jumlah ismiyah. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, selanjutnya adalah tentang hukum daripada mubtada. Lil mubtada'i khamsatu ahkamin. Adapun mubtada memiliki 5 macam hukum. Artinya hukum daripada mubtada ialah ada 5 macam. Yang pertama, al-awwalu wujubu raf'ihi. Adapun hukum yang pertama dari 5 hukum mubtada adalah bahwasanya mubtada adalah wajib dirofakkan.
sebagaimana contoh di atas, al-haqqu mansurun, al-haqqu mansurun. Wa qad yujarru bil ba'i au min azaidataini. Dan terkadang terjadi pula mubtada diejarkan dengan menggunakan huruf jar ba atau min, di mana keduanya tersebut adalah huruf jar azaidatain, huruf jar tambahan, au dirubah, atau menggunakan huruf jar rubah allati hiya harfu jarrin syabihun bizaid, di mana rubah itu sendiri adalah huruf jar yang menyerupai tambahan. Contoh mubtada yang dijarkan dengan huruf jar ba tambahan adalah bihasbikallahu, bihasbikallahu. Yang kedua, contoh mubtada yang dijarkan dengan menggunakan huruf jar min tambahan atau min zaid adalah hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum. Sedangkan contoh yang ketiga dari mubtada yang dijarkan dengan menggunakan huruf jar rubah, huruf jar menyerupai tambahan adalah ya rubbaka siyatin fid dunya ariyatun yaumal qiyamati, ya rubbaka siyatin fid dunya ariyatun yaumal qiyamati. Kami ulangi, al awwalu wujubu raf'ihi, adapun hukum yang pertama dari 5 hukum yang dimiliki oleh mubtada adalah wajib rafa. Dan terkadang wa qad yujarru bil ba'i au min azaidaitaini au rubba allati hiya harfu jarrin syabihun bizaid. Dan terkadang mubtada dijarkan dengan menggunakan huruf jar ba atau huruf jar min, yang kedua-duanya itu adalah huruf jar tambahan, atau dengan menggunakan rubah yang merupakan huruf jar syabihun bizaid. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, selanjutnya asani, adapun hukum yang kedua dari 5 hukum yang dimiliki oleh mubtada adalah wujubu kaunihi ma'rifatan, adanya mubtada harus berupa ma'rifat. Artinya tidak boleh mubtada terdiri atau berupa isim nakirah, sebagaimana dalam bait alfiyah wala yajuzul ibtida bin nakirah malam tufid ka inda zaidin namirah. Yang kedua, hukum daripada mubtada adalah wajib ma'rifat. Seperti contoh Muhammadur Rasulullahi, Muhammadur Rasulullahi. Adapun lafaz Muhammad adalah mubtada, mubtada marfu, dan Muhammadun sendiri adalah berupa isim ma'rifat yang merupakan hukum kedua daripada mubtada, yakni harus berupa isim ma'rifat. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, selanjutnya as-salisu,
Adapun hukum ketiga dari 5 hukum yang dimiliki oleh mubtada adalah jawazu hadfihi, boleh membuang mubtada, artinya sebuah jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar hanya menyebutkan khabarnya saja, sedangkan mubtadanya boleh dibuang. Dan bolehnya membuang mubtada adalah indalla alaihi dalilun, apabila ada dalil atau isyarat yang menunjukkan bahwa mubtada tersebut terbuang. Seperti contoh dalam ungkapan kaifa sa'idun, kaifa sa'idun fayuqalu fil jawabi, maka di dalam jawabannya adalah menyebutkan mujtahidun, mujtahidun. Kaifa sa'idun, menjawabnya mujtahidun, artinya langsung menyebutkan khabar tanpa menyebutkan mubtada. Yang apabila mubtada tadi disebutkan artinya tidak dibuang, maka bunyinya adalah huwa mujtahidun, huwa mujtahidun. Dan membuangnya mubtada tersebut adalah boleh karena ada dalil atau isyarat terhadap mubtada yang terbuang tadi, yakni dari pertanyaan kaifa sa'idun, kaifa sa'idun, bagaimana Sa'id, maka cukup menyebutkan mujtahidun, mujtahidun, bersungguh-sungguh. Jadi lengkapnya huwa mujtahidun, huwa mujtahidun. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, selanjutnya ar-rabi'u, adapun hukum keempat dari 5 macam hukum yang dimiliki oleh mubtada adalah wujubu hadfihi, wajib membuang mubtada. Kalau hukum yang ketiga boleh membuang mubtada, tetapi di dalam hukum yang keempat bukan boleh saja, melainkan harus membuang mubtada. Dan wajibnya membuang mubtada wadhalika fi arba'ati mawadi'ah, terjadi di dalam 4 tempat. Yang pertama yang wajib membuang mubtada adalah indalla alaihi jawabul qasam, indalla alaihi jawabul qasam, apabila menunjukkan jawab daripada qasam. Seperti contoh fi dimmati la'af'alanna kada, fi dimmati la'af'alanna kada. Di dalam contoh tersebut membuang mubtada, yang dibuang adalah fi dimmati ahdun au mitsaqun. Nah, kata-kata atau kalimat ahdun au mitsaqun yang merupakan mubtada di dalam contoh tersebut hukumnya wajib dibuang karena menunjukkan jawab daripada sumpah, sehingga cukup menyebutkan fi dimmati la'af'alanna kada. Jadi tidak menyebutkan fi dimmati ahdun au mitsaqun la'af'alanna kada, tetapi cukup menyebutkan fi dimmati la'af'alanna kada. Yang kedua, mubtada harus dibuang in kana khabaruhu masdaron naiban
an fi'lihi. Apabila khobar daripada mubtada tersebut berupa masdar sebagai ganti daripada fi'ilnya, maka mubtada harus dibuang. Seperti contoh, sobrun jamilun, sobrun jamilun. Asalnya adalah sobri, sobrun jamilun, sobri, sobrun jamilun. Kalimat sobri harus dibuang karena khobarnya berupa masdar pengganti daripada fi'il. Contoh lain, sam'un wa ta'atun, sam'un wa ta'atun. Asalnya amri sam'un wa ta'atun. Kalimat amri dibuang karena sudah ada atau dari khobarnya tersebut diketahui. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah. Berikutnya, yang ketiga, mubtada bukan cuma boleh dibuang tetapi wajib dibuang adalah in kanal khabaru mahsuson bil madhi awid dhammi ba'da ni'mah wa bi'sa. Apabila khabar daripada mubtada tersebut berupa khobar maksus, artinya khobar yang dikhususkan dengan pujian atau cacian. Seperti contoh, ni'mar rajulu Abu Thalib, ni'mar rajulu Abu Thalib, wa bi'sar rajulu Abu Lahab, wa bi'sar rajulu Abu Lahab. Di dalam kalimat tersebut mubtada'nya harus dibuang, yakni berupa huwa. Apabila disebutkan ni'mar rajulu huwa Abu Thalib, ni'mar rajulu huwa Abu Thalib, sebaik-baiknya orang laki-laki, huwa dia adalah Abu Thalib, yaitu Abu Thalib. Wa bi'sar rajulu, dan seburuk-buruknya karakter atau watak atau akhlak atau tabiat seorang laki-laki adalah huwa Abu Lahabin, yaitu Abu Lahab. Di dalam dua contoh kalimat tersebut mubtada'nya harus dibuang karena khobarnya berupa khobar maksus bil madhi awid dhammi, yakni maksus dengan pujian dan cacian. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, yang keempat, mubtada wajib dibuang in kana fil asli na'tan kuti'a anin na'tiyati fi ma'ridi madhin au damin au tarahumin. Apabila yang asal berupa sifat, maka terputuslah sifat atau karakter dari sifatnya. Dalam artian, apabila yang asal berupa na'at, berupa sifat, maka peran sifatnya boleh diputuskan. Seperti contoh, khud biyadi Zuhair al-Karim, khud biyadi Zuhair al-Karim. Nah, mubtada di dalam contoh tersebut harus dibuang. Yang asalnya adalah khud biyadi Zuhair huwa al-Karim,
Dan wada majalisata fulanin al-laimu, wada majalisata fulanin al-laimu, atau wasin ila fulanin al-miskinu. Nah, mubtada di dalam 3 contoh kalimat tersebut harus dibuang, yang apabila dijelaskan adalah hud biyadi zuhair huwa al-karimu, da majalisata fulanin huwa al-laimu, wa ahsin ila fulanin huwa al-miskin. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, selanjutnya hukum yang kelima dari 5 macam hukum mubtada adalah al-khamis, innal asla fihi ayyataqaddama alal khabar, bahwasanya yang asal mubtada harus mendahulukan daripada khabar, artinya menyebutkan mubtada dulu baru kemudian menyebutkan khabar. Al aslu fil akhbari antu akhara, wa qad yajibu taqdimul khabari alaihi, dan terkadang khabar wajib didahulukan daripada mubtada. Wa qad yajusu al amroni, dan terkadang boleh kedua-duanya, artinya boleh mendahulukan mubtada serta mengakhirkan khabar, begitu sebaliknya boleh mendahulukan khabar dan mengakhirkan mubtada. Artinya hukum yang kelima daripada mubtada adalah bahwasanya mubtada yang asal didahulukan penyebutannya baru kemudian khabar. Terkadang terjadi pula wajib menyebutkan khabar dulu baru kemudian menyebutkan mubtada, dan terkadang juga terjadi boleh menyebutkan mubtada mengakhirkan khabar, atau dibalik atau sebaliknya menyebutkan khabar dulu kemudian disusul mubtada. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, demikian tadi pembahasan kita yang merupakan penjelasan ulang dari salah satu marfu'atul asma yang jumlahnya ada 7, yakni penjelasan mubtada. Terima kasih, sampai jumpa pada pembahasan ulang tentang marfu'atul asma yang lain, yakni pembahasan khabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.